Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang produk olahan susu. Sebelumnya sudah dibahas mengenai susu itu apa, kemudian karakteristiknya bagaimana, terus klasterisasinya bagaimana. Ya, jadi kita ulang sedikit. Susu itu diklaster menjadi 3, ada yang kelas A, B, C. Nah, yang kelas A itu susu yang benar-benar sehat, kemudian sesuai dengan standar. Yang B yang tidak kelas B itu yang tidak memenuhi kelas A, kemudian kelas C tidak memenuhi seluruh yang kelas A dan kelas B. Oke, susu seperti sudah dijelaskan sebelumnya dapat diolah menjadi beberapa produk olahan. Seperti ini adalah contoh beberapa produk olahannya ya. Oke, yang pertama ada yang namanya susu pasteurisasi. Kemarin sudah dibahas juga tentang pasteurisasi itu sekilas apa. Jadi pasteurisasi itu ada 2, yaitu LTLT dan HTST, low temperature long time, kemudian ada high temperature short time. Ya, jadi untuk susu pasteurisasi itu sendiri adalah susu yang dipanaskan dengan tujuan membunuh atau mengurangi sebagian bakteri patogen yang ada dalam susu. Nah, pada saat kita melakukan pemanasan, baik itu metode LTLT ataupun HTST, kita tujuannya untuk mengurangi sebagian bakteri patogen ya. Bakteri patogen ini adalah bakteri yang dapat merusak komposisi susu ataupun yang dapat memberikan efek negatif pada konsumen. Oke, jadi tidak seluruh mikroorganisme yang ada di dalamnya dibunuh. Ya, jadi mikroorganisme yang bisa mati pada suhu 63 sampai 67 derajat Celcius itu akan terbunuh. Ataupun pada HTST yang mati pada suhu 73 sampai 75 derajat Celcius. Ya, jadi untuk metode LTLT sendiri low temperature, berarti low temperature itu adalah suhu rendah, kemudian kita membutuhkan waktu yang lama, makanya dinamakan low temperature long time. Dengan waktu dengan suhu 63 sampai 67 derajat Celcius pada waktu 30 menit. Ya, jadi kita memanaskan susu selama 30 menit. Nah, untuk HTST sendiri, high temperature short time, berarti pada suhu tinggi, kemudian waktunya singkat. Ya, waktunya jauh lebih singkat dibandingkan kita menggunakan metode LTLT. Ya, suhunya 73 sampai 75 derajat Celcius, waktunya 15 detik. Waktu 15 detik ini pada HTST tergantung beberapa literatur ya. Ada memang literatur yang mengatakan 15 menit, kemudian ada 15 detik. Ya, kita tergantung menggunakan literatur yang mana. Oke, untuk pasteurisasi susu sendiri kita bisa melakukannya pada water bath. Biasanya water bath yang digunakan, water bath itu seperti satu wadah, ya satu bak kayak gitu. Jadi dipanaskan sampai suhunya dulu 63 sampai 67 ataupun yang menggunakan metode HTST. Jadi air itu kita panaskan terlebih dahulu mencapai suhu tersebut, baru kemudian kita masukin susunya dalam wadah kaca ya, dalam wadah kaca. Biasanya yang kita gunakan adalah beaker gelas atau gelas kimia. Oke. Nah, kalau kita tidak mempunyai water bath, jadi kita bisa memanaskan atau melakukan metode pasteurisasi susu dengan menggunakan panci. Ya, pancinya dipanaskan terlebih dahulu. Air dalam panci itu kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian suhu kita ukur menggunakan termometer. Sedangkan penggunaan water bath, penentuan suhunya itu sudah otomatis ya. Kita bisa atur suhunya. Oke, jadi kalau yang secara manual, air kita panaskan dulu dalam panci, kemudian suhunya kita ukur sampai 63 sampai 67 derajat Celcius. Kemudian susu kita letakkan di wadah kaca, tidak boleh menyentuh pada bagian dasar ataupun dinding dari panci tersebut. Ya, jadi posisinya itu bisa kita gantung sebenarnya ya. Jadi seperti pada gambar yang nomor 2 ini, bowlnya ini bisa kita letakin di atasnya. Jadi tidak boleh sebenarnya menyentuh ya dasarnya. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa susu tidak boleh kita panaskan langsung di atas api karena bisa merusak nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya, terutama protein. Nah, sebelumnya sifat protein sudah saya jelaskan bahwa sifatnya adalah mudah terdenaturasi ataupun mudah rusak pada suhu panas.
Oke, makanya kita harus melakukan seperti ini. Mungkin kalau yang ada yang perempuan itu bisa menggunakan biasanya kalau memanaskan coklat juga sama metodenya seperti ini, tidak boleh langsung di atas api ya. Jadi bisa burn dia, bisa hangus coklatnya. Seperti itu juga lah susu. Oke. Nah, setelah mencapai suhu tadi 63 ataupun 73 itu, barulah kita masukin susunya yang diletakkan di dalam wadah kaca. Ya, setelah kita letakkan di wadah kaca, kemudian kita aduk-aduk untuk menghomogenkannya. Baru dari situlah perhitungan mulai waktunya setelah kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Ya, 30 menit terhitung mulai dari kita memasukkan susu ke dalam air hangatnya ya, air yang sudah dipanaskan. Oke, setelah 30 menit barulah kita angkat. Nah, susu tersebut sudah bisa dikonsumsi. Ya, susu sudah bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Nah, beberapa kasus ada konsumen yang tidak memperlakukan pasteurisasi, ya, ataupun mungkin langsung diminum, tapi itu tergantung pada kualitas dari sapinya sendiri. Ya, kalau sapinya itu tidak merupakan kelas A, yang tadi sudah saya jelaskan, berarti susunya tidak bisa langsung kita konsumsi karena mikroorganismenya masih di atas ambang standar. Ya, di atas standarnya itu 3 kali 10 pangkat 6 cc per kililiter. Oke, jadi ini biasanya bisa dikonsumsi untuk sapi-sapi yang sudah memenuhi grade A. Oke. Nah, kemudian pasteurisasi di sini kan kita memanaskannya pada suhu yang tidak sampai mendidih ya, airnya tidak sampai mendidih. Nah, ada satu lagi yang dinamakan dengan susu UHT. Kalau UHT itu berarti susu ultra high temperature ataupun bisa kita katakan sebagai susu steril. Ya, contohnya itu susu steril seperti ultra milk ataupun bear brand, itu merupakan susu steril. Nah, kalau susu steril kita mengupayakan seluruh mikroorganisme patogen yang ada di dalam susu bisa kita bunuh ya, karena suhunya juga di atas 100 derajat Celcius, di atas titik didih air dan di atas titik didih susu. Oke, pada suhu 143 derajat Celcius dalam waktu 1 detik. Ya, waktunya 1 sampai 3 detik. Ya, jauh lebih singkat dibandingkan HTST. Oke, jadi cuma 3 detik aja. Oke. Nah, beberapa literatur juga ada yang menyebutkan bahwa UHT itu bisa susu UHT ataupun steril pada suhu 135 sampai 145 derajat Celcius dalam waktu 2 sampai 5 detik. Nah, literatur ini berbeda ya, tergantung penelitiannya dia ya. Mungkin dia bisa mencapai waktu segitu mikroorganisme sudah mati, tapi ada sebagian membutuhkan waktu yang lama agar membunuh seluruh mikroorganisme patogennya. Ya, jadi kalau UHT dan susu pasteurisasi perbedaannya adalah kemampuan teknik yang kita gunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada di dalamnya. Oke, nah makanya kalau orang katakan susu UHT itu adalah susu yang sehat. Ya, seperti Bear Brand. Untuk masa COVID sekarang itu banyak dicari orang karena memang susunya sudah steril, tidak mengandung mikroorganisme. Nah, susu steril ini masa simpannya jauh lebih lama ya. Untuk pengolahannya juga berbeda dengan metode HTST dan LDLT. Kalau susu steril itu seperti cuman kita lewatkan sekilas saja di suhu panas tersebut. Jadi dia tidak sampai menunggu beberapa lama pada suhu panas ya. Jadi seperti kompresor, ya seperti kompresor. Jadi seperti kita mengisi angin, ya angin itu cuma lewat aja sampai ke tujuannya itu dengan waktu yang sangat cepat. Oke, ini adalah alat untuk steril. Ya, jadi pada gambar ini kita bisa lihat untuk gambar yang pertama, ini adalah tempat susu yang akan kita sterilkan. Kita masukkan kemari, kemudian akan ada tekanan ya pada pipa-pipa ini sampai nanti di tahap yang ketiga, sini akan ada pemanasan awal, kemudian ada pemanasan yang akhir, kemudian setelah kita panaskan susunya baru didinginkan. Ya, jadi proses pemanasannya ini sangat cepat. Ya, dari 3A ke 3B, kemudian baru kita didinginkan. Ya, nomor 3C, 3D, 3E ini adalah pendinginannya. Jadi
Setelah dipanaskan baru langsung didinginkan. Ya, langsung didinginkan nanti setelah melewati pipa yang nomor 4. Ini nanti langsung kita dinginkan, baru kemudian dimasukin ke dalam pump ini untuk mengeluarkannya ke aseptic tanknya, ke dalam tabung penampungnya. Ya, setelah ditampung barulah nanti dapat yang dikatakan susu AHT ataupun susu steril. Jadi waktu pelewatannya pada suhu panas ini hanya sebentar saja ya, hanya sebentar, tidak sampai lama. Makanya tadi waktunya cuma beberapa detik aja, ibarat kan kayak selang ya, air melewati selang itu seperti itulah dia. Jadi setelah panas baru kemudian didinginkan. Oke, jadi pada tabel 7 ini adalah tabel untuk penampung ya, untuk penampung. Ini penampung susunya, kemudian di sini untuk filling ya, untuk pengisiannya tadi, pengisian dari si kemasan-kemasannya. Oke, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan susu bubuk. Kalau susu bubuk ini mungkin sudah banyak dikonsumsi ya. Jadi susu bubuk ini cara membuatnya adalah dengan pengurangan kadar air pada susu sampai dengan 90%. Ya, jadi yang kita tinggalkan itu hanyalah padatannya saja. Makanya dari 1 liter susu itu hanya bisa kita peroleh padatannya sekitar 100 gram saja karena sudah dihilangkan 90% kadar air yang ada di dalam susu. Ya, jadi untuk membuat susu bubuk itu kita menggunakan yang namanya alatnya spray dryer ataupun roller dryer. Jadi seperti ditembakkan aja, di spray aja, disemprotkan aja, langsung mengering menjadi bubuk. Oke, susu bubuk ini ada terdiri dari susu bubuk berlemak, kemudian susu bubuk rendah lemak, dan susu bubuk tanpa lemak. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada kemasan-kemasan susu. Untuk susu bubuk lemak ini biasanya namanya adalah susu full cream, kemudian rendah lemak ini adalah low fat, kemudian tanpa lemak. Ya, susu tanpa lemak. Biasanya untuk susu orang-orang diet. Oke. Nah, ini adalah metode untuk membuat susu bubuk. Ya, ini adalah metode untuk membuat susu bubuk. Jadi nanti kita masukin adalah susu cair. Susu cair yang kita masukin kemudian dikeringkan. Ini ada yang namanya deionized water. Ini proses penghilangan kadar airnya. Kemudian setelah itu barulah di spray. Ya, kadar air hilang, kemudian kita keringkan lagi dia dengan cara menspraynya, disemprotkan saja. Oke, nanti setelah disemprotkan baru kita dapatkan bubuknya tadi. Ya, baru kita peroleh susu bubuk namanya. Ini adalah cara untuk di sebuah perusahaan. Oke, nah pada saat pembuatan susu bubuk, kita juga harus memperhatikan berapa suhu yang digunakan untuk tetap menjaga nilai nutrisi yang ada di dalamnya. Ya, jangan sampai nanti pada saat kita membuat susu bubuk, ternyata kandungan proteinnya hilang. Ya, sementara yang kita harapkan adalah kadar air yang hilang. Nah, sebenarnya produk-produk olahan susu ini sudah banyak ditemukan di lapangan ya, karena memang banyak orang yang suka mengkonsumsi susu tetapi dalam produk olahan, bukan dalam kondisi segar ya, karena dalam kondisi segar bisa jadi aromanya kemudian aftertaste-nya itu tidak disukai. Karena memang kalau susu segar itu aftertaste-nya yang nggak enak gitu ya, masih bau-bau seperti rumput ataupun bau-bau seperti permeknya. Oke, makanya orang banyak mengkonsumsi susu olahan ataupun produk olahan susu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya susu fermentasi. Kalau susu fermentasi itu merupakan produk yang kita kembangkan ataupun yang kita buat dengan cara menumbuh kembangkan ataupun membiarkan mikroorganisme positif, mikroorganisme tertentu dalam pembuatan produk susu. Ya, jadi mikroorganisme apa yang kita tambahkan itu akan mempengaruhi penamaannya ataupun mempengaruhi tekstur, mempengaruhi rasa pada produk tersebut. Ya, biasanya kita gunakan adalah mikroorganisme pada jenis bakteri asam laktat. Ya, golongan bakteri asam laktat. Oke, yang sebagian merupakan probiotik. Nah, jadi susu yang kita olah, susu segar itu kita tambahkan dengan mikroorganisme tertentu. Misalnya seperti Yakult. Pembuatan Yakult ini menggunakan Lactobacillus casei shirota.
Ya, bisa teman-teman lihat pada produk pada kemasannya ada yang namanya Lactobacillus casei S. Jadi S itu adalah Shirota nama penemunya. Nah, untuk pembuatan susu fermentasi ini sendiri membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk membentuk tekstur dan rasa. Ya, jadi susu fermentasi khasnya itu rasanya asam. Rasanya asam, kemudian aromanya ya aroma asam. Oke. Untuk yang pertama, gambar pertama ini adalah Dadi. Dadi itu merupakan produk olahan susu fermentasi tradisional yang ada di Sumatera Barat. Jadi pembuatannya pada tabung bambu tanpa menambahkan mikroorganisme. Nah, kok bisa nggak ditambahkan, Bu? Sementara tadi penjelasannya pembuatan susu fermentasi itu dengan penambahan mikroorganisme. Nah, berbeda dengan Dadi ini bisa kita olah ataupun bisa kita buat tanpa mikroorganisme karena menggunakan tabung bambu. Di dalam tabung bambunya sendiri sudah ada banyak sekali jenis mikroorganisme golongan bakteri asam laktat dengan berbagai spesies. Ya, sudah banyak penelitian, salah satunya adalah Lactobacillus plantarum. Oke, ini merupakan bakteri asam laktat, golongan asam laktat. Kemudian Yakult dan kemudian kefir. Nah, untuk pembuatan kefir sendiri kita biasanya menggunakan biji kefir. Nah, dalam biji kefir itu sudah banyak mikroorganisme yang dikembangkan di dalamnya. Jadi tinggal kita siap pakai saja. Kemudian difermentasi, diinkubasi selama 2 kali 24 jam, jadilah dia nanti susu fermentasi. Oke. Susu fermentasi itu bentuknya ada yang cair, kemudian ada yang semi padat. Ya, ada yang semi padat, kemudian ada yang pasta. Ya, kalau yang semi padat itu seperti dadi. Dadi ini seperti bentuknya ini seperti tahu sebenarnya. Seperti pembuatan tahu, persis seperti tahu bentuknya. Cuman aromanya asam dan juga rasanya asam. Ya, jadi ketiga-tiga ini adalah susu fermentasi. Selain itu juga banyak seperti produk sekarang itu seperti Cimori, kemudian ada Bulgarian, ada Belgian, ada apalagi ya susu fermentasi yang sudah dibuat. Ya banyaklah sebenarnya untuk produk fermentasi. Nah, kemudian ada yang namanya karamel. Kalau karamel susu ini sebenarnya kalau karamel itu seperti permen, ya permen yang sudah ditambahkan gula, cuman dia berbahan dasar susu. Pada prinsipnya pembuatan karamel susu berdasarkan reaksi karamelisasi. Nah, untuk membuat karamel itu sebenarnya mudah, tinggal kita panaskan saja di atas kompor langsung, kemudian ditambahkan dengan gula sampai dia terjadi Maillard reaction ataupun reaksi pencoklatan. Nah, setelah berubah menjadi warna coklat, berarti kadar air dalam susu itu sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Kemudian melebur dengan gula. Gulanya melebur sampai dia kita panaskan terus, uapnya susunya itu mulai berkurang volumenya. Nah, itulah dia yang namanya karamel. Oke, rasanya manis. Manis, kemudian ada rasa susunya juga. Oke, jadi mungkin ini karamel juga sudah banyak tahu ya. Jadi karamel itu khasnya warnanya warna coklat gelap seperti ini dan rasanya manis karena dia ada campuran gula. Nah, kemudian ada kerupuk susu. Kalau kerupuk susu ini merupakan makanan ringan yang kemungkinan disukai oleh anak-anak dan orang dewasa. Pembuatannya sebenarnya sama saja. Jadi untuk membuat kerupuk susu itu tentunya kita masih membutuhkan yang namanya tepung, kita masih membutuhkan namanya garam dan bahan-bahan lainnya. Karena kalau dari susu sendiri itu tidak akan bisa kita olah produk susu, tidak akan bisa kita membuat kerupuk kalau tidak ada tambahan tepungnya. Ya. Nah, jadi penambahan tepung pada pengolahan produk itu gunanya untuk mengikat kadar air yang ada di dalamnya, mengikat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang bisa jadi kita tambahkan seperti telur, ya tergantung selera kerupuk apa yang mau dibuat. Ya biasanya cuma menggunakan tepung, kemudian menggunakan garam, kemudian menggunakan susu. Ya, nah perbedaan kerupuk susu ini dengan kerupuk lainnya adalah kan tetap mengandung kandungan protein yang
tetap mengandung kandungan protein dan juga mengandung kalsium ataupun vitamin yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Nah, setelah itu ada keju. Nah, keju ini merupakan produk olahan yang dibuat dari dadi susu. Ya, kalau tadi namanya dadi, kalau ini dibuat dari dadi susu ya, sama seperti pembuatan tahu. Jadi tahu itu merupakan curd ataupun padatan yang diperoleh saat memisahkan susu kedelainya ya, saat memisahkan sari kedelainya baru diambillah dia padatannya itu. Nah, kurang lebih pembuatan keju juga seperti itu. Jadi kita ambil kejunya, kita ambil curd-nya, namanya ada curd, ada namanya whey. Jadi kalau curd, kita misalkan saja tahu, curd itu adalah tahunya, kemudian whey-nya itu adalah air pembuatan tahunya. Itulah yang namanya curd dan whey. Oke. Nah, terdapat berbagai jenis keju berdasarkan asal pembuatan keju. Jenis susu yang digunakan, metode pembuatan, perlakuan yang digunakan, dan pemotongan keju. Jadi keju itu berbeda-beda. Ada yang rasanya asam, ada yang rasanya asin, ada yang aromanya seperti aroma busuk, ada yang aromanya seperti aroma susu. Ya berbeda-beda tergantung dari jenisnya dan negaranya. Ya di negara-negara Eropa itu ada yang namanya blue cheese, ada yang namanya parmesan, ada yang namanya cheddar, ada yang namanya mozzarella. Jadi berbeda. Oke, jadi untuk keju sendiri itu ada 4 jenis. Ada keju lunak, keju setengah lunak, ada keju keras, dan ada keju yang sangat keras. Ya, kalau keju lunak itu kadar airnya lebih besar daripada 40%. Keju setengah lunak 35-40%, keju keras itu 25-36%, dan keju sangat keras itu dengan kadar air kurang dari 25%. Nah, kalau misalnya seperti keju cheddar itu kita katakan dia keju setengah lunak, ya setengah lunak karena dia masih kenyal. Oke, masih kenyal. Kalau keju mozzarella juga bisa kita katakan dia seperti golongan keju setengah lunak, bukan keju keras ya. Nah, untuk keju yang keras ini ya keju yang sangat keras. Oke, yang kadar airnya cuma 25%. Biasa kita temukan di negara-negara barat ya, di Eropa ataupun di Amerika dan lain-lainnya. Ya, untuk penghasil keju sebenarnya kita bisa peroleh itu banyak di Italia, di bagian-bagian Eropa lah, di Italia, kemudian di Prancis, kemudian di Jerman banyak. Nah, ada juga yang berasal dari negara timur seperti Turki, seperti Pakistan, itu ada juga. Jadi jenisnya berbeda. Berbeda negara itu berbeda cara pembuatannya. Oke, nah kemudian produk olahan selanjutnya adalah permen. Nah, untuk pembuatan permen ini kita bisa menambahkan sukrosa ataupun gula pasir dan gula lainnya seperti glukosa, sukrosa, dan atau gula alkohol. Ya, gunanya untuk apa? Nah, susu itu sendiri kan rasanya dominan gurih, kemudian ada rasa manisnya cuman tidak terlalu ketara, kemudian ada rasa asinnya, ya kemudian ya ada rasa asinnya. Nah, untuk pembuatan permen, permen itu dominan rasanya manis, ya terasa manisnya. Jadi harus kita tambahkan komponen-komponen lain seperti gula. Ya, jadi gula ini selain sumber energi karena permen ini selain mengandung gula juga merupakan sumber energi ya. Jadi gula itu kan golongan dari karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber energi. Ya, jadi gula permen juga bisa kita tambahkan lemaknya, bisa kita tambahkan proteinnya. Kemudian bisa kita tambahkan mineralnya. Oke. Nah, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusikan di grup WA ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.